Shalom Bapak Ibu. Sebelum ibadah dimulai, akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 3 April 2022. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. Warta yang kedua, jadwal pendadaran. Selasa 5 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk warga Blok 5 diadakan di Pepandan Tegalyoso menggunakan bahasa Jawa. Warta yang ketiga, sidang majelis. Majelis GKJ Klaten akan mengadakan sidangnya. Yang pertama, sidang majelis harian pada hari Senin 4 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Ruang Roma. Yang kedua, sidang pleno majelis pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Warta yang keempat, ibadah istimewa Paskah. Yang pertama, ibadah Kamis Putih 1. Kamis 14 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat menggunakan bahasa Jawa bertempat di Gereja Induk. Ibadah Kamis Putih 2, Kamis 14 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat menggunakan bahasa Indonesia bertempat di Gereja Induk dan menggunakan busana bernuansa putih. Yang kedua, ibadah Jumat Agung. Jumat 15 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat menggunakan bahasa Indonesia bertempat di Gereja Induk berbusana nuansa gelap. Yang ketiga, ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 16 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat menggunakan bahasa Indonesia bertempat di Gereja Induk menggunakan busana bernuansa gelap. Yang keempat, ibadah Minggu Paskah, Minggu 17 April 2022 menggunakan bahasa Indonesia, tempat di semua tempat ibadah. 5. Perayaan Paskah, Sabtu 30 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat, menggunakan bahasa Indonesia bertempat di Gereja Induk. Warta yang kelima, berita duka, telah dipanggil Bapa di surga, 1. Ibu Rukmi Susetyarsi, warga Blok 2 pada hari Rabu 30 Maret 2022. 2. Ibu Wagini, warga Blok 4 pada hari Jumat 1 April 2022. Yang ketiga, Saudara Sugihartono, warga Blok 3, Sabtu 2 April 2022. Majelis beserta jemaat GKJ Klaten turut berduka cita. Yang keenam, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 27 Maret 2022, satu persembahan mingguan, persembahan dari semua tempat ibadah yang ada di GKJ Klaten dengan jumlah Rp3.556.800. 2. Gereja dari kantong biru pembangunan Gereja Bareng sejumlah Rp345.000. 3 persembahan bulanan ada Rp2.590.000. 4 persembahan istimewa, 1 dari warga hasil lelang lampu Blok 5 Rp250.000. 2. NN hari ulang tahun ke-52 Rp52.000.
3. NN untuk keperluan multimedia, blok 5, Rp100.000. 4. Bapak Agus Harjono untuk pembangunan gereja Bareng bukan warga, Rp2 juta. Semuanya ada Rp2.402.000. Persembahan perpuluhan ada Rp30.000. Persembahan pengadaan tanah emeritasi yang diterima bulan Maret 2022 ada Rp100.000. Persembahan yang masuk rekening BRI sampai Maret 2022 ada Rp730.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 27 Maret 2022, ibadah Gereja Induk Klaten 1, 125 orang. Untuk ibadah Klaten 2 sore hari 51 orang. Kebaktian Pepantan Bareng 61 orang. Kebaktian Pepantan Tigalyoso 47 orang. Jumlah semua 284 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah pada saat ini Pendeta Sugeng Prastya STH MDiv menggunakan liturgi Minggu Prapaskah ke-5. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-5. Melalui Minggu Prapaskah ke-5 ini, kita diajak untuk menghayati kasih. Sebagaimana Allah menyatakan kasih yang tak terbatas. Atas pengalaman itu, kita diajak untuk berubah dari hari ke hari. Dengan bangkit berdiri, mari kita menghayati kasih melalui pujian dari NKB 34, bait pertama dan kedua, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim
Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama menyatukan hati, memasuki ibadah hari ini, dan kita khususkan bersama-sama dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan penuh rasa syukur tentunya kita berbakti pada hari ini, memasuki bulan baru April, meninggalkan 1 bulan Maret yang sudah kita lewati. Dianugerahi berkah sehat, diberi selamat, diberi cinta kasih Tuhan berupa rezeki, berupa kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan di hati saudara masing-masing. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, mari kita hayati Minggu Prapaskah kelima ini. Pesan Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam pengantar yang demikian, saudara-saudara yang saya kasihi, ada orang yang bertanya, seperti apa kasih Tuhan itu? Inilah jawabannya melalui refleksi sahabat Sion dalam bentuk puisi. Untuk menjawab seperti apa kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan takkan mati. Meski dikubur berkali-kali, kasih Tuhan tetap berseri. Meski awan gelap menutupi, kasih Tuhan tetap memancar meski matahari tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar meski semua telah memudar. Kasih Tuhan tetap abadi meski semua telah berhenti. Kasih Tuhan tetap menyertai meski semua telah pergi. Apakah kita sudah mengalami kasih-Nya dalam kehidupan? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan nyanyian pujian kita dari NKB 73, bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Ingat akan
Puji dan syukur kepada Tuhan yang tidak pernah memandang rendah setiap orang, setiap insan yang dalam keberdosaan bertobat, mengakui dosa dan memohon ampunan. Selalu ada kasih Tuhan yang mau menerima bahkan memberikan pengampunan dengan sempurna. Untuk itu atas pengampunan yang sudah kita terima, kita menerima berita anugerah. Dipersilahkan saudara untuk berdiri dalam menerima bacaan berita anugerah ini. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ke-8 dan ke-10, yang demikian bunyi firman-Nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan bersama-sama satu terhadap yang lain menyatakan salam damai. Dapat diucapkan dengan melambaikan tangan atau menaruh tangan kanan di dada dalam bentuk salam namaste dengan berucap salam damai kepada sanak saudara di sebelah kanan, kiri, depan, muka belakang saudara berdiri. Dipersilahkan, salam damai, salam damai. Yang jauh, yang di luar ya, salam damai semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan yang keempat, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji di Kau dalam terang belakang. Saudara sekalian, menjadi kesempatan indah kita bersekutu di dalam doa, mengungkapkan rasa syukur telah menerima berkat Tuhan, menaikkan doa syafaat bersama-sama dan juga kesiapan hati sebelum menerima firman-Nya. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Maha Agung, Allah Bapa, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kepadamu kami bersembah sujud. Di dalam segala hormat, kami mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan melalui ibadah hari ini. Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang kami sembah dan muliakan. Kepadamu seluruh bakti dan hormat umat dihaturkan. Berkenanlah Tuhan Engkau menerima doa sembah kami ini. Semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kini dengan merendahkan hati mengingat akan kehidupan yang sudah kami lewati dengan tutur kata, buah pikiran, sikap batin, tingkah laku kami. Sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani, kami menyadari, membuka hati, Tuhan Maha Tahu apa yang kami lakukan dengan kehidupan ini. Tidak semuanya benar, tidak semuanya baik, tidak semuanya kudus. Kami melakukan kesalahan bahkan dosa di hadapan-Mu. Yang tidak sempurna, tidak baik, bernada keberdosaan itu kami mohon kepada Tuhan kiranya berkenan memberikan ampunan. Sucikan kembali kehidupan kami dalam ibadah ini, beroleh pengampunan-Mu. Di dalam tangan kasih Tuhan Yesus, kuasa darah-Nya yang kudus membasuh kehidupan kami dari segala pelanggaran. Dan selanjutnya kami memohon dengan iman, Tuhan dengarkan seru doa permohonan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, karuniakan tentram dan damai. Para pemimpin kami diberi hikmat akal budi untuk dapat menunaikan tugas menata kehidupan bangsa negara ini, supaya masyarakatnya tentram, menerima rezeki, kemurahan, kemudahan dalam bekerja, sehingga mengalami sejahtera lahir batin dan hidup di tengah bangsa negara ini dengan berkeadilan yang merata. Kami doakan keanekaragaman yang ada di bumi pertiwi diberkati Tuhan menjadi kekayaan untuk selalu membuat kami menjadi semakin memahami, sekalipun dalam keanekaragaman dan keberbedaan, tetapi tetap memiliki semangat untuk menjadi satu kesatuan sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati dari ujung Sabang sampai Merauke, diberi damai sejahtera, masyarakatnya hidup dalam ketentraman, dijauhkan dari mara bahaya. Ampuni keberdosaan bangsa negara, para pemimpin, masyarakat kami, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah, dan kami memohon berkatilah bangsa ini, menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, kemakmuran, dijauhkan dari segala hal yang bisa mendatangkan mara bahaya, ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Demikian ya Tuhan, hidup tentram di bumi pertiwi, dengan kami berdoa memberkati bangsa negara dan juga kota di mana kami tinggal, Kabupaten Klaten dan seluruh Solo Raya. Tuhan memberkati, menjadi tempat hunian kami, tempat beraktivitas. Kami mendoakan supaya semua yang kami tempati ini berada dalam perlindungan dan kedamaian. Tangan Tuhan menyertai kota kami, memberkati kota kami, kesejahteraannya, ketentramannya, dan juga kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, infrastruktur, sumber daya manusia, pemerintahan yang bersih, yang jujur, hingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Demikian doa dengan rasa kasih dan cinta kepada bangsa negara ini, kami memohonkannya kepada Tuhan untuk memberkati. Kami juga berdoa untuk doa syafaat kami dalam kehidupan bergereja. Tuhan karuniakan berkat dalam menunaikan tugas pelayanan. Majelis GKJ Klaten akan mengadakan persidangan harian maupun pleno. Diberkati dengan hikmat akal budi, Roh Kudus hadir menyertai, hingga apa yang menjadi pergumulan ataupun yang harus kami putuskan dalam persidangan, hikmat dari Tuhan saja yang memandu dan menyertai. Kami juga berdoa dalam menunaikan tugas pelayanan para penatua, diaken, dan pendeta dalam jajaran kemajelisan dikaruniai berkah oleh Tuhan. Senantiasa ada kesabaran, ada kasih yang tulus, kerelaan untuk berbakti dalam pelayanan, bahkan kerelaan untuk berkorban, menghadapi seluruh tantangan pergumulan yang ada dalam pelayanan, diberi pertolongan oleh Tuhan untuk dapat
menyelesaikan pelayanan-pelayanan yang ada, tugas tanggung jawab majelis diberkahi dan diberi pertolongan. Tak lupa kami juga doakan program-program pelayanan di masa prapaskah sampai paskah, panitia yang bekerja diberkati, dapat mendampingi seluruh rangkaian masa prapaskah sampai paskah dalam bentuk rangkaian ibadah penghayatan maupun nanti puncak perayaan kebaktian penyegaran rohani paskah. Tuhan menolong menyertai, memakai semuanya menjadi sarana menopang kehidupan iman umat-Mu sekalian. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivis yang ada di komisi-komisi tetap setia dengan panggilan dan pelayanannya. Sanak saudara kami di multimedia yang terus bekerja, mengupayakan yang terbaik untuk bisa mendampingi ibadah bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung di gereja dengan tayangan ibadah yang ada. Tuhan memberkatinya. Tak lupa kami juga berdoa, memohon berkat-Mu ya Tuhan saat ini untuk kehidupan anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku sekolah, menunaikan tugas belajar mereka. Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi, kepandaian, dan keberhasilan. Dari anak-anak yang berada di playgroup TK, taman kanak-kanak, jenjang SD, sampai dengan yang ada di perguruan tinggi. Semua dalam berkah penyertaan Tuhan, agar mereka dapat berprestasi dalam studi untuk mengukir dan menggapai cita-cita bagi masa depan. Secara khusus anak-anak yang duduk di bangku kelas 3 SMU, SMK, sebagian masih menghadapi jadwal ujian sekolah. Tuhan memberkati. Tidak lupa kami juga bersyukur sebagian dari anak-anak kami yang berada di kelas 3 SMU, ada pengumuman penerimaan di perguruan tinggi dari jalur undangan. Mungkin ada di antara anak muda-mudi kami yang mendapat kesempatan, mendapat anugerah diterima dengan jalur undangan. Kami berdoa, turut mensyukuri sukacita anak-anak yang boleh diterima lewat jalur undangan di perguruan tinggi negeri pilihan mereka. Bagi yang harus menempuh dengan jalur ujian berbasis ujian tertulis UTBK, kami doakan dapat menyiapkan dengan baik. Dan kami meminta kepada Tuhan, tolonglah anak-anak kami yang harus masuk melalui seleksi tertulis untuk perguruan tinggi idam-idaman mereka. Kiranya Tuhan memberkati dengan kuasa dan kemudahan, kuasa dan urapan-Mu, tuntutan tanggung jawab studi dan talenta anak-anak kami. Tangan Tuhan memberkati mereka dapat berhasil memperoleh bangku-bangku perkuliahan yang menjadi doa dan harapan. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus, nasib dan keberhasilan masa depan anak-anak kami mohonkan berkat-Nya. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga di tengah jemaat yang sedang bergumul dalam kesusahan karena keterhilangan. Orang-orang yang dikasihi berpulang ke hadapan Tuhan. Kami mendoakan keluarga mendiang Ibu Rukmi Susetiarsi yang Engkau panggil pulang hamba kekasih-Mu ini, keluarga yang ditinggal, baik itu anak, menantu, dan para cucu. Tuhan beri penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan. Demikian juga Ibu Wagini Wujowiono, serta keluarga dari mendiang Mas Sugihartono atau Mas Nono. Bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam perkabungan, kami memohon berkat penghiburan. Tuhan hadir memulihkan hati mereka yang berduka. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hiburkanlah. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami yang sedang dalam masa perawatan kesehatan karena sakit. Kami mendoakan untuk pemulihan Ibu Sardi Raharjo yang pasca operasi perawatan di rumah sakit. Tuhan menolong, menyertai supaya pulih, sembuh, dan sehat kembali. Demikian pula untuk Ibu Heru Ratmanto yang kami menerima berita habis jatuh dari kendaraan dan mengalami gangguan tulang. Untuk pemulihan sehat Ibu Heru Ratmanto, kami berseru mohon berkah Tuhan. Di dalam nama Yesus disembuhkan. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami juga berdoa, seminggu ke depan akan menjalani kehidupan, Tuhan tolong sertailah umat-Mu yang bekerja, baik itu berwirausaha, bekerja swasta, memiliki ruang-ruang usaha dan pekerjaan sendiri di rumah, usaha jasa, usaha mandiri apapun yang dilakukan, bekerja di lembaga pemerintahan, kami doakan semua bekerja dengan selamat
dimudahkan urusan, dibukakan jalan berkat tingkap rezeki dari Tuhan, sehingga seluruh usaha yang ditekuni umat-Mu mendatangkan kemajuan, mendatangkan kemurahan, rezeki dari Tuhan datang menyertai mereka. Kami doakan ya Tuhan, Engkau hadir menolong usaha pekerjaan umat-Mu di sini, membawa kesejahteraan. Kami juga berdoa seminggu yang akan kami lewati, jauhkan kami dari godaan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari halangan. Demikian pula keluarga-keluarga Tuhan berkati, menjadi keluarga-keluarga yang teduh tenang, penuh syukur, penuh sukacita, hidup dalam kerukunan. Seluruh anggota keluarga mencerminkan kehidupan yang diberkati Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, memiliki masalah-masalah, dapat segera memperoleh jalan keluar dan penyelesaian. Demikian pula, lindungi kami seminggu yang akan kami lewati, hidup dalam kekudusan, tidak mudah jatuh dalam godaan dan cobaan, senantiasa setia kepadamu ya Tuhan. Kami berseru, tolonglah kami, sertailah kami. Sesaat lagi kami akan menerima berita firman, untuk kami dengar, renungkan, dan menjadi makanan rohani serta pemandu kehidupan. Hadirlah Tuhan, Engkau memberkati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk membuka pikiran, membuka hati, sehingga firman-Mu dapat memperoleh tempat di hati untuk kami dengar, kami renungkan, dan kami laksanakan. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman ini, melemahkan kami untuk mendengar dengan baik. Kami tolak roh penggoda yang datang dari kegelapan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dan menyingkir dari ibadah ini. Dan kini seutuhnya hanya Roh Kudus yang berkuasa, menaungi hamba-Mu yang akan bertutur kata menguraikan isi kebenaran firman, menaungi umat-Mu yang akan menerima, merenungkan, dan menghayati isi sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Semua doa dan permohonan syafaat ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima pembacaan sabda Tuhan. Untuk Minggu Prapaskah kelima ini, dari sumber bacaan pertama kitab Yesaya 43 ayat 16-21, bacaan tanggapan dari Mazmur 126, nanti sebagian petikan ayat dari Mazmur akan saya kutip. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 14. Sebagian akan saya sampaikan dan akan saya baca utuh dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita renungkan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
Demikian bunyi pembacaan Injil. Berbahagialah yang mau menjadi pendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupannya. Hosiana. 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 Mohon izin saya buka masker ya. Shalom saudaraku sekalian. Kabar yang terbaik kiranya ada pada saudara semua. Semua diberi berkat sehat nggih? Sukacita di hati nggih? Keluarganya dalam keadaan damai dan tentram. Berkelimpahan, cukup rezeki, diberi mudah dalam segala urusan, dan yang terpenting tetap semangat untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan. Amin, saudara? Tidak terasa sudah masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Untuk kita renungkan dengan tema, kita baca bersama-sama itu temanya 1, 2, 3. Karena kasih-Mu, hidupku baru. Minggu kemarin juga bicara tentang bagaimana kasih Allah itu bisa kita hayati dalam kehidupan. Hari ini, Prapaskah kelima, kasih itu harus membuat kehidupan kita menjadi baru. Nah, dalam 4 bacaan yang ada itu menceritakan keadaan-keadaan yang berubah menjadi baru setelah mengalami kasih. Ada yang bentuknya itu seorang pribadi mengalami kasih Tuhan, dia mengalami hal yang baru dalam hidupnya. Ada itu sekelompok bangsa, umat pilihan Tuhan. Ya, habis hidup dalam keterpurukan, lalu akhirnya menyadari bahwa hidup jauh dari Tuhan, tanpa kasih Tuhan, itulah yang menyebabkan mereka dalam keterpurukan. Mereka kembali mengiblatkan hidupnya kepada kasih Allah. Ada perubahan. Bahkan bukan hanya kepada nasib orang per orang dalam bangsa itu, tapi bisa sanggup kasih Allah itu mendatangkan perubahan kepada semesta. Nanti di dalam Mazmur ada bacaannya. Ya, seperti tanah Negeb yang kering, berubah menjadi tanah yang subur, tanah yang tandus berubah menjadi tanah yang hijau. Ya, alam semesta pun berubah ketika umat manusia itu berkiblat kepada kasih Allah. Demikian juga perubahan hidup baru yang dialami oleh keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Satu keluarga yang menerima lawatan kasih Yesus. Dengan pergumulan yang Bapak Ibu tentunya mendengar dalam kisah Lazarus dengan keluarga Maria, Marta memperoleh kasih Yesus pertolongan yang begitu ajaib. Di mana Lazarus, adik dari 2 orang kakak perempuan Maria dan Marta, Lazarus ini pernah sakit sampai membuatnya wafat, mati. Tuhan Yesus diminta untuk menolong. Tapi mereka mengatakan, datangmu terlambat Tuhan, engkau datang terlambat. Yang kau kasihi sudah tidak ada saat ini. Dan kita mendengar kisah itu, ya, bahwa keterlambatan itu bukan tanpa sebab, tapi berdiri di atas keputusan. Sebenarnya bisa ditempuh 1 hari perjalanan, Yesus sengaja menunda untuk tidak segera datang ketika menerima berita bahwa Lazarus sakit dan Maria Marta sedang sedih, minta untuk Yesus berkunjung, minta untuk Yesus melakukan sesuatu. Tetapi menerima berita itu, Yesus menyingkir jauh dari arah perjalanan menuju desanya Maria dan Marta di mana adik Lazarus sedang sakit. Hingga ketika Yesus datang sudah 4 hari dari pemakaman. Yohanes 11 ayat 25 menjadi bagian rangkaian dari kisah itu. Dan Yesus berkata di sana, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah. Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ada sosok Lazarus yang harus sudah 4 hari dikuburkan.
Ada Maria dan Marta yang mungkin hatinya diremas-remas, berjuang untuk keselamatan adiknya. Ada guru yang dia yakin bisa melakukan sesuatu untuk kesembuhan adiknya. Sudah ditemui, tapi berkeputusan untuk datang terlambat. Sakit, penyakit, dan kematian ini bukan menjadi bencana. Sakit dan kematian adikmu ini menjadi alat Allah menyatakan dirinya bahwa Ia sanggup menghidupkan yang sudah mati. Di mana adikmu? Sudah di dalam kubur, Tuhan. Ayo kita ke sana. Dia akan bangkit. Iya, bangkit besok di hari pengadilan. Kalau kamu percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup, dan setiap orang ini percaya, akulah kebangkitan dan hidup, maka dia akan hidup. Buka pintunya. Pintu kuburnya dibuka. Lazarus dipanggil. Lazarus, Lazarus, keluar. Wah, luar biasa. Yang sudah 4 hari tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Yang sudah mati bukan akhir di dalam kasih Tuhan. Hingga yang sudah mati itu keluar dengan masih dibungkus dengan kain pembalut jenazah. Bisa membayangkan kalau itu sebuah film gitu ya, itu mesti terus warnanya digelap-gelapin gitu sehingga agak serem begitu ya. Tapi hari itu menjadi hari sukacita. Lazarus hidup. Mengapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Ada sesuatu yang baru, menerima kasih Allah. Hingga pada hari yang lain, Yesus duduk bersama dengan keluarga itu. Lazarus yang sudah dibangkitkan ditulis dalam ayat tadi, ikut berperjamuan. Jadi itu bukan cerita rekaan, tapi betul-betul satu peristiwa yang terjadi. Lalu ada sebuah peristiwa yang besar, yaitu kakak Maria mengambil simpanan tabungan seorang wanita bijak di zaman itu. Kalau punya harta bisa dikumpulkan dalam bentuk minyak yang mahal. Ini minyak apa? Narwastu. Taksiran seorang Yudas Iskariot yang adalah bendahara ditaksir 1/4 kati, hanya 1/4 ukuran, belum penuh itu. 1 botol penuh belum, itu hanya 1/4-nya. Jumlahnya 1/4 saja, harganya sudah 300 dinar tadi ya dikatakan ya. Taksirannya Yudas tadi berapa? 300 dinar. Bapak Ibu, 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari. Ya, kalau di Klaten itu buruh tenaga ya 65 sampai dengan yang punya ahli ya 150. Saya bikin rata-rata 100.000 saja lah. Kemahalan enggak ngupahin orang sehari 100.000? Enggak ya? Kurang lebih segitu ya? Iya. Jadi kalau 300 dinar itu berapa? 30 juta, saudara. Apa yang dilakukan Maria dengan tabungannya? Ketika Yesus duduk di situ, kasih itu membuat baru. Dia merelakan yang paling berharga atau yang berharga. Tidak disebut itu orang tuanya siapa. Ada tafsir yang mengatakan mereka sudah keluarga yang tanpa orang tua. Sehingga bagi kakak wanita, Maria dan Marta, punya tanggungan adik Lazarus untuk kehidupan. 1/4 kati minyak narwastu itu penting untuk hidup mereka. Tapi untuk kasih Yesus jauh murah. Membayar 300 dinar minyak narwastu untuk kasih Yesus itu terlampau murah. Sehingga Maria tidak segan-segan, tidak enggan dan wigah-wigih membuka perbendaharaannya berupa minyak ini hanya untuk dituangkan di kaki. Pendadaran masih ingat, kita juga bicara tentang wanita yang menuangkan minyak, tapi dituangkan di mana?
di kepala. Yang belum pendadaran belum tahu ya. Yang blok sudah pendadaran, ya, lisah awis kagem cecawis. Masuk di YouTube kok itu ya. Nanti bisa dilihat. Isi pesannya ada di sana. Ini memang dalam tafsir PB agak sedikit banyak perdebatan apakah yang dilakukan oleh wanita yang tidak disebut namanya di bacaan Markus, di bacaan Lukas gitu ya. Itu pengurapannya dengan sebotol minyak dituangkan di kepala. Tapi Yohanes mencatat detail. Peristiwanya ada namanya, bahwa namanya adalah Maria yang membuka kantong minyaknya atau botol minyaknya itu. Lalu dituangkannya bukan di kepala tetapi di kaki. Oke, karena bacaan kita Yohanes, kita menghidupi bacaan Yohanes saja. Supaya tidak terjadi tumpang suh di dalam pemikiran kita. Prinsipnya, yang wanita tidak ditulis di Injil Markus, mereka melakukan yang paling berharga di malam menjelang Paskah. Yaitu membuka satu botol minyak dan dituangkan di kepala Yesus. Peristiwanya hampir sama, orang-orang yang melihat melarang wanita itu. Isinya sama, isunya sama. Daripada kamu tuang-tuangin di kepala Yesus, jualah itu untuk orang-orang miskin. Itu di bacaan lain. Tidak menyebut nama orangnya, wanitanya, tapi isi beritanya hampir sama. Yang di Injil Yohanes, Yohanes itu kan seperti seorang juru gambar realistis. Jadi kalau dia menuliskan berita, pasti bentuknya kisah-kisah yang detail. Tempatnya di mana, siapa tokoh yang ada di situ. Tapi Markus itu punya gaya bahasa tersendiri. Dia seperti konseptor, pointer saja. Kalau nulis kisah, pointer-pointernya saja. Tidak sedetail Yohanes. Lukas punya pendekatan, dia sangat melankolis. Kalau nulis sesuatu itu ungkapan hatinya masuk di sana. Dan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan. Ya, artinya kebutuhan-kebutuhan hidup dasar, begitu ya. Tentang kesehatan, Lukas lebih detail. Pemujizatan dan sebagainya, Lukas mencatat lebih detail. Sedangkan Yohanes lebih kepada potret kemesianikan Yesus. Bagaimana gambar Yesus itu sebagai ilahi, itu Yohanes menggambarkan secara detail. Nah, oke, kita merenungkan dari bacaan Yohanes. Mengapa Maria, mengapa Marta, mengapa Lazarus punya tabungan? Berapa nilainya tadi kalau dirupiahkan hari ini? 30 juta, sangat berarti untuk keluarga yang sudah tidak punya orang tua, sangat berarti untuk melanjutkan dan menata kehidupan, sangat safe, aman untuk membuat ekonomi mereka itu tidak dengan kekhawatiran, tetapi diserahkan, ditumpahkan, di mana letaknya? Hanya untuk membersihkan yang cukup sebenarnya dengan air. Perjalanan Yesus dari satu tempat ke tempat lain, singgah atau bertandang, berkunjung ke rumah para murid, ke rumah orang-orang yang berelasi dekat dengan Yesus, kedatangannya dibasuh kaki dengan air pun sudah satu penghormatan yang layak, yang cukup. Tapi untuk hari itu, Maria membasuh kaki Yesus bukan dengan air biasa, tapi dengan minyak wangi yang mahal. Narwastu yang seharga 300 dinar tidak dipandangnya sia-sia, tidak dipandangnya terlampau, tidak dipandangnya sesuatu yang menjadi tidak dinilai. Tetapi dia melakukan itu karena berubah hati, menerima kasih Tuhan. Untuk Tuhan yang mengasihi dia luar biasa itu, sebesar minyak narwastu yang dia tumpahkan di kaki pun belum sebobot apa-apa. Bangsa Israel, bacaan Mazmur, mengalami kasih Tuhan, ada perubahan apa pada mereka? Mazmur 126, tadi saya berjanji untuk membacakan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tuhan mengasihi bangsa Israel saat mereka berada di tanah Sion. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita.
ketika Tuhan memulihkan keadaan suatu bangsa, suatu kota, Sion. Ya, dampak dari menerima kasih Tuhan, kehidupan kota itu pulih. Mereka juga berubah menjadi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kesukacitaan. Ada kegirangan yang bisa nampak ketika kasih Tuhan itu bekerja dalam diri umatnya. Orang yang menerima kasih Tuhan, kehidupannya akan menampakkan kesukacitaan. Ya, saya lanjutkan bacaan dari Mazmur. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, ayat 4. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb yang saya ceritakan di depan tadi. Negeb itu padang pasir, bebatuan. Tipikalnya memang seperti itu. Tapi ketika ada jamahan Tuhan, umatnya lewat, hadir dan pernah singgah diam di situ, tiba-tiba ada perubahan. Ya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Satu peristiwa, Negeb berubah menjadi catatan kitab suci sampai ditulis menjadi ilustrasi karena sepanjang zaman tanah Negeb itu gersang, tandus, bebatuan. Tapi ketika umat Tuhan dalam keadaan dipulihkan, mendapat cinta kasih Allah, hidup dan lewat di daerah itu, Negeb berubah, batang air yang sudah kering, itu memancarkan air lagi. Ya, tanah yang sudah tandus, itu tumbuh tanaman dan hijau lagi. Sehingga menjadi tempat dan pemandangan yang luar biasa indah untuk dihuni. Alam pun berubah ketika dijamah oleh kasih Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tanah Negeb, kota Sion, ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ketika kasih Allah bekerja, kasih Allah bertindak, alam semesta pun diubah loh oleh Tuhan. Saat itu tanahnya ditanami, orang yang menanam nancep ke winih saja dengan terocosan orang mung keringet neng terocosan air mata. Karena mereka bertanya, ini bakal hidup apa enggak ya? Ini bakal jadi tanaman yang bisa kupanen apa tidak ya? Ini bakal panennya kapan ya kalau kering seperti ini? Mereka menanam dengan tanpa harapan. Tapi ketika tangan Tuhan melawat dengan kasih, mereka balik dari menanam. Sudah ada sukacita, sudah ada pengharapan yang luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini kasih Tuhan menjamah, alam semesta pun berubah. Ya, menjamah keluarga Maria, Lazarus dan Marta, mereka menjadi pribadi yang tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Narwastu 30 juta, tidak ada sesuatu yang perlu digondeli karo Gusti kok hitung-hitungan. Udah harganya Lazarus adikku lebih besar sudah diberikan kepadaku, maka kalau ini menjadi alat untuk membasuh kakinya Yesus pun ini masih terlalu murah. Keluarga Maria, Marta, Lazarus menerima kasih Tuhan menjadi berubah. Ada perubahan yang nyata, ada perubahan yang dilakukan. Bangsa Israel di tanah Sion bertemu dengan tanah dataran kering Negeb. Berubah alam semestanya ketika Allah menjamah mereka. Apalagi yang masih harus dicontohkan? Perubahan apalagi? Tulisannya Paulus kepada orang-orang di Filipi, ya. Jemaat di Filipi sudah menerima kasih Tuhan, mereka juga harus berubah. Paulus mengidentikan orang yang sudah menerima Kristus, meyakini dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus punya tekad berubah, meninggalkan yang sudah di belakang dan mengejar apa yang di depan. Berlari-lari untuk mendapatkan. Saya kutipkan satu bagian ayat, ya. Saudara-saudara, Filipi 3 ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus menganalogikan orang yang sudah hidup di dalam Yesus itu menerima kasih-Nya
Kenapa dia percaya kepada Yesus? Karena dia merasakan kasih Yesus. Kasih yang mana? Kasih di mana saya berdosa, saya dihukum seharusnya, saya binasa kekal, tapi Yesus mau menggantikan hukumannya itu di kayu salib. Minggu Prapaskah inilah penghayatan kita, ndangir hati dan pikiran kita untuk sampai kepada puncak perayaan Paskah nanti. Kasih di mana Yesus mau berkorban, menanggung hukuman, ya, bilur-bilur yang terbuka menganga di punggung Yesus itu seharusnya bilurku. Panas terik hingga membuat Yesus haus itu hausku. Malu dipukul, ditelanjangi itu seharusnya malu yang kurasakan. Tapi karena kasihnya, itu semua dipikul, itu semua ditanggung. Sehingga aku bebas tidak menanggung sedikit pun dari hukuman, dari dosa-dosaku. Maka aku percaya kepadamu, engkaulah juru selamatku. Nah kalau sudah mengaku begitu, Paulus mengajak, tinggalkan hidupmu yang lama. Yesus sudah berkorban untuk kehidupanmu yang lama supaya kamu jadi baru. Kasih Yesus sudah bekerja menolong dan menyelamatkanmu. Maka perubahan yang ada adalah kiblat hidup lamamu gantikan. Dari menoleh kehidupan lama yang dikuasai dosa, hawa nafsu dan kedagingan, berganti. Bahkan harus berjuang seperti seorang atlet. Berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tinggalkan yang lama, lihat ke depan, kejar itu dengan berlari. Artinya dengan usaha untuk menjadi hidup baru itu tidak jadi serta merta. Ada perubahan ketika kita menerima kasih Tuhan, yaitu tekad untuk hidup baru. Dan tekad hidup baru itu tidak datang dari langit. Harus usaha kita mengejar sampai saya mendapatkannya. Seperti seorang pelari sampai ke garis finish, yaitu mendapatkan kehidupan yang layak untuk surgawi. Hidup dalam lembar baru, hidup dalam kekudusan, hidup dalam suasana hati yang baru. Meninggalkan untuk menoleh kehidupan kita yang lama. Sampai di sini, contoh-contoh lawatan kasih Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru. Alam semesta Negeb baru. Keluarga Maria, Marta, Lazarus baru. Dalam kerelaannya memberi, dalam kerelaannya menghargai kasih Tuhan. Ada bukti nyata yang baru. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Filipi baru. Pertanyaannya dan bagian terakhir, waduh kalau sudah terakhir, seger ya Bapak Ibu ya. Duduknya jadi tegak ya. Lalu peningalipun radi ombo malih, kalau sampun radi ciyut nglayut ngantuk. Mireng dongenge Pak Sugeng, esok-esok, waduh kok tambah ngantuk. Mboten nggih, mboten ngantuk nggih? Oh mboten nggih. Tadi niki terakhir napa meleh? Nggih terakhir mawon pun jam 8. Bagian terakhir seperti puisi tadi loh. Kasihnya itu tidak pernah berhenti loh. Tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Diakhiri dalam puisi tadi, apakah kita sudah mengalami kasih itu? Pertanyaan pertama. Tuhan dari Negeb, Tuhan dari keluarga Yusuf, Maria, Lazarus, Tuhan kepada orang-orang di Filipi melalui pelayanan Paulus, kasihnya bekerja, tidak ada kurangnya sampai di tempat kita di mana saudara hidup sebagai orang percaya. Merasakan kasih Allah dalam hidup saudara? Ngerasakan menapa mboten? Sampun makarya wonten gesang panjenengan katresnanipun Gusti menika sudah bekerja dalam hidup saudara? Yang terakhir, samakah kita dengan keluarga Maria? Samakah kita dengan tanah Negeb, Sion, bangsa Israel yang mengalami kasih Tuhan? Sudahkah kita seperti Paulus yang mengalami kasih Tuhan? Ada hal-hal baru. Yang terakhir,
Menawi sampun jawaban panjenengan, menapa ingkang anyar? Kalau sudah, kasih Allah sudah bekerja, kasih Allah sudah melawat hidup kita, apa yang nyata baru? Memberikan hormat tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Berubah situasi kehidupan kita penuh kesegaran seperti Negeb yang menjadi hijau royo-royo. Hidup kita yang dari suasana pilu, suasana tertunduk, suasana tanpa gairah, tunjukkan menjadi suasana kehidupan yang dilawat kasih Allah, kehidupan yang bergairah. Atau seperti jemaat di Filipi, ayo tunjukkan kita hidup dalam keadaan yang baru. Tidak menoleh yang sudah kita tinggalkan di belakang. Kebencian, mudah tersinggung, ya sakit hati, ya terikat dengan dosa, persinahan, ya jibar-jibur, pesta pora, hawa nafsu, kedagingan. Ayo tuju ke depan, berlari untuk menggapai menjadi pribadi yang ilahi. Hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, rela untuk mengampuni, rela untuk memberi, hidup dalam taat dan hormat kepada Tuhan atas seluruh perintahnya. Berbakti tidak sekedar rutinitas, tapi terpanggil dan terdorong dari hati. Nyatakan bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan dengan menyatakan hal-hal baru dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari dibawa dalam permenungan pribadi, membangun komitmen hal baru apa yang ingin saudara nyatakan. Bukti sudah menerima kasih Tuhan dalam saat teduh pribadi. Dilanjutkan dengan doa. Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Jikalau bukan kasih Tuhan, kami dikuasai oleh dosa dan hukuman. Karena kasih-Mu lah, kami menerima damai, kami menerima jaminan pasti untuk diselamatkan, kami menerima pengampunan yang sempurna, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi. Tangan dan darah Yesus di atas salib itu sanggup membasuh dengan kasih, menjadi putih seputih salju. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami. Jadikan kami seperti Maria, yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Memberi yang terbaik untuk-Mu. Yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi seperti tanah Negeb yang mau segar lagi. Yang mau bersemangat. Yang mau menghasilkan buah. Menjadi bukti bahwa kasih Allah sedang bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami. Tolonglah kami juga Tuhan, hidup baru, bertumbuh dalam rohani kami, menjadi manusia-manusia yang semakin dewasa, yang semakin serupa segambar dengan Kristus. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi ego, tidak lagi ada amarah, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi hal-hal yang bersifat melukai. Jadikan kami hidup seturut tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menjadi bukti nyata kasih Allah bekerja dalam hidup kami. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Mengaturkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
marilah kita mempersembahkan diiringi dengan kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 381, bait 1, 2, dan 4 yang Maha Kasih. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menghaturkan doa persembahan, doa penutup, dilanjutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan keadaan yang baik, penuh berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan juga memberikan kesempatan kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang begitu melimpah pada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya senantiasa berkati kami, sampaikan di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan Tuhan sertai kehidupan kami, agar kehidupan kami hanyalah menerima berkat daripada-Mu, dan kami menerima sukacita yang daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, jika terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mengaturkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita mengakhiri rangkaian ibadah ini. Di jalan kuku diiring menjadi pujian penutup untuk kita hayati. Di jalan kuku diiring oleh
kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwamu memumbuh meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah pengutusan dan berkat-Nya. Tundukkan hatimu kepada Tuhan, bukalah dan terima pengutusan serta berkat. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Kini nyatakan hal baru dalam kehidupan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah saudara sekarang sampai selamanya. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku